Shalom, selamat pagi. Apa kabar semuanya? Tetap dalam keadaan sehat, amin. Puji Tuhan. Nah, saudara-saudaraku yang terkasih, hari ini saya ingin memberikan peneguhan, penguatan bagi saudara sekalian. Saudara tahu bahwa hari-hari ini adalah hari-hari yang jahat, hari-hari yang banyak sekali masalah-masalah yang kita lihat terjadi gempa bumi, banjir, korupsi di mana-mana, biaya hidup semakin hari semakin tinggi. Pemerintah kita semakin hari semakin mencari cara untuk menambah pemasukan negara dari pajak. Semua dipajakin. Pajak itu tidak salah, saudara, asal jangan dikorupsi lah. Ya kan, kita lihat semua instansi daripada pemerintah kita sekarang ini menaikkan anggarannya. Ya, memang oleh karena perkembangan zaman kita perlu menambahkan anggaran karena ada hal-hal, ada biaya-biaya yang di luar daripada budget yang tahun kemarin. Itu semua fine, bagus, tetapi ada efeknya. Dan saya berharap dan saya ingin saudara yakin bahwa Tuhan mengasihi kita. Yesus mengasihi kita. Apalagi saudara-saudara terkasih, sekarang ini banyak sekali ketakutan-ketakutan yang disebarkan daripada oknum-oknum atau orang-orang tertentu yang membawakan agama tentang akhir zaman, tentang suntik vaksin. Aduh, ngeri-ngeri saudara. Ya, bahkan ada yang sekelompok orang sekarang katanya sudah mengambil sikap untuk pergi ke gunung, membeli tanah di sana, dan mereka hidup berkelompok, mengasingkan diri untuk meninggalkan daripada masalah yang terjadi di kota. Katanya nanti akan ada barcode, jual beli akan susah, antikris sudah mulai bermunculan, dan antikris akan menekan, membatasi kehidupan orang percaya. Nah, saudara yang terkasih, ini ketakutan-ketakutan yang mengerikan. Jadi kalau saudara tidak hati-hati dan tidak kuat di dalam iman, maka saudara akan goyah. Apalagi saudara, ini yang paling penting, kalau saudara tidak tahu firman Tuhan, maka kejadian di Taman Eden yang pada awal penciptaan itu bisa terjadi lagi padamu. Firman Tuhan bilang apa? Jangan makan buah ini, buah pengetahuan yang baik dan jahat. Semua buah yang ada di taman ini boleh kamu makan, tetapi hanya satu buah yang gak boleh. Satu pohon aja yang gak boleh. Nah, saudara, kalau kau tidak tahu firman Tuhan, maka iblis akan muncul dan mengatakan, bukankah buah yang ada di tengah-tengah pohon itu akan membuka matamu? Bukankah artinya bagus, buah pengetahuan yang baik dan jahat? Nah, saudara yang terkasih, kalau kau tidak tahu firman, kau akan tertipu. Banyak penyesatan sekarang ini, banyak antikristus sekarang ini yang melakukan penyesatan. Wah, vaksin mengerikan, barcode mengerikan, implan nanti yang ada di otak itu mengerikan. Semuanya ngeri. Tetapi ada satu yang mereka lupakan, bahwa umat Tuhan di akhir zaman itu akan bersinar. Amin. Bersinar terang, akan berbahagia, akan bersuka cita. Karena apa? Akhir zaman berbicara, Yesus datang kedua kalinya. Jadi gak ada ketakutan di sana, kecuali engkau orang berdosa, kecuali engkau antikris. Amin. Jadi jangan mau ditipu, jangan mau disesatkan.
oleh orang-orang yang mengatakan aku lebih rohani, aku lebih hebat, aku nabi, aku ini, aku ini, aku ini, aku semuanya. Firmannya di mana? Amin. Coba kita baca di dalam kitab Maleakhi, biar saudara mempunyai pondasi yang tepat dalam menghadapi ketakutan di hari-hari terakhir ini. Maleakhi, kita buka di kitab Maleakhi. Kitab Maleakhi pasal 4 ayat pertama sampai yang ke-6. Saya akan baca, saudara mengikutinya. Maleakhi pasal 4 ayat 1 sampai 6. Amin. Perikopnya mengatakan, hari Tuhan, bahwa sesungguhnya hari itu datang, menyala seperti perapian, maka semua orang gegabah dan setiap orang yang berbuat fasik menjadi seperti jerami. Ingat, gegabah dan orang fasik. Jadi saudara jangan gegabah dan jangan juga menjadi fasik, ya. Dan akan terbakar oleh hari yang datang itu, firman Tuhan semesta alam, sampai tidak ditinggalkannya akar dan cabang mereka. Amin. Ayat 2. Ini untukmu. Tetapi kamu yang takut akan namaku, akan nama Tuhan, bagimu akan terbit surya kebenaran. Dengan kesembuhan pada sayapnya, kamu akan keluar dan berjingkrak-jingkrak seperti anak lembu lepas kandang. Bagi orang yang gegabah dan bagi orang yang fasik, pada hari Tuhan mereka akan terbakar seperti jerami. Jangan gegabah. Tahu firman Tuhan, maka hatimu akan kokoh. Amin. Ayat 3. Kamu akan menginjak-injak orang-orang fasik, sebab mereka akan menjadi abu di bawah telapak kakimu pada hari yang kusiapkan itu, firman Tuhan semesta alam. Ingatlah kepada Taurat yang telah kuperintahkan kepada Musa hambaku di gunung Horeb untuk disampaikan kepada seluruh Israel, yakni ketetapan-ketetapan dan hukum-hukum. Sesungguhnya aku akan mengutus Nabi Elia kepadamu menjelang datangnya hari Tuhan yang besar dan dahsyat itu. Maka ia akan membuat hati bapa-bapa berbalik kepada anak-anaknya, dan hati bapa-bapa kepada anak-anaknya, dan hati anak-anak kembali kepada bapaknya, supaya jangan aku datang memukul bumi sehingga musnah. Jadi hari Tuhan, engkau akan berbahagia. Bahkan engkau dikatakan akan menginjak-injak orang fasik. Amin. Saudara, kalau saudara tidak tahu firman Tuhan, saudara akan ketakutan, ditakut-takuti. Oh, kamu gak kudus lagi. Oh, kamu sudah kena vaksin. Lucu ya. Kamu tahu gak, yang akan naik ke surga itu apa? Bukan tubuhmu, tapi rohmu. Tubuh akan tinggal di dunia. Maka firman Tuhan katakan apa? Jangan kamu takut kepada orang yang bisa membunuh tubuh, tetapi tidak bisa membinasakan jiwa. Sebab Allah bukan hanya membinasakan tubuh, dia bisa membinasakan jiwa juga. Jadi hati-hati orang fasik, ya. Jangan seperti orang fasik, tapi jadilah seperti umat yang menang, tahu firman Tuhan. Jadi pada pagi hari ini saya membahas tentang kembali kepada firman Tuhan, mengerti firman Tuhan, balik kepada firman Tuhan, balik kepada firman Tuhan, balik pada Alkitab, balik.
Balik. Jangan kau baca-baca yang aneh-aneh lagi. Kembali pada firman Tuhan. Cari kebenaran di dalam firman Tuhan. Cross check. Jangan hanya percaya saja. Kamu hanya percaya saja kepada iman kepada Tuhan Yesus Kristus. Tapi segala sesuatu yang kamu terima, yang membuat kamu tiba-tiba surprise, tiba-tiba kamu membuat wow, cek dulu. Amin. Cek. Nggak salah mengecek. Amin. Maka saudara-saudaraku yang terkasih, saya ingin membagikan 3 hal dulu sebelum kita masuk kepada poin intinya. Ya. Yang pertama, manusia tidak bisa hidup hanya dari makanan jasmani. Karena kamu juga adalah manusia rohani. Manusia terdiri dari apa? Dari 3. Tubuh, jiwa, roh. Tubuhmu kamu kasih makan, kenyang, makan daging-dagingan, makan seafood, makan kue-kuean. Kamu kasih makan beras premium, nasi yang premium, mie goreng, mie pangsit. Wow, luar biasa. Makanya kamu menjadi gemuk dan segar sesuai firman Tuhan. Tetapi pertanyaannya, kamu kasih nggak makanan rohmu? Kamu berharap hanya membaca 1 ayat, terus rohmu akan menjadi gemuk, besar, segar gitu? Enggak. Jadi kalau kamu lihat fisik seseorang ini gemuk, udah pasti rohnya gemuk? Belum tentu. Kalau kamu semua bisa melihat alam roh, kamu akan banyak melihat roh-roh orang itu tidak seperti yang diharapkan. Matius 4 ayat 4 dikatakan, manusia tidak hanya hidup oleh roti saja. Yesus dicobai dengan apa? Ini makan roti, kamu lapar kan? Makan. Tapi Yesus tahu, bukan hanya roti aku bisa makan. Bukan hanya roti yang bisa aku hidup. Tapi dari perkataan-perkataan Tuhan, firman Tuhan, maka aku bisa hidup. Amin. Firman Tuhan dalam Yohanes 6 ayat 63. Firman Tuhan dikatakan apa? Adalah roh dan hidup. Jadi kalau kita baca Alkitab, kita merenungkan, kita mengerti, kita memahami firman Tuhan itu, maka roh daripada firman itu sendiri akan masuk ke dalam rohmu dan dia akan unite dalam rohmu, menghasilkan iman, menghasilkan hikmat, menghasilkan apa? Kesegaran daripada rohaniamu, sehat. Yang pertama, manusia tidak hanya hidup oleh makanan jasmani, tetapi manusia hidup juga dari makanan rohani. Makanya kamu harus kembali kepada firman, makan firman Tuhan, nikmati firman Tuhan. Dan yang kedua, firman Tuhan itu bisa membersihkan hati dan pikiranmu. Yohanes 15 ayat 3. Kalau kamu masih merasa belum sempurna, kamu perlu membersihkan terus-menerus dirimu, pikiranmu. Kamu harus membersihkan
Sewaktu-waktu bisa saja kita melakukan kesalahan tanpa kita sadari, tanpa kita rencanakan. Sorry. Yohanes 15 ayat 3. Firmanlah yang telah membersihkan kamu. Amin. Firman. Jadi kalau engkau mengharapkan kesempurnaan, kau harusnya lari kepada firman Tuhan. Bukan lari kepada filsafat, bukan lari kepada pengetahuan-pengetahuan dunia ini. 7 kunci sukses. Enggak, bukan itu. Balik kepada firman. Balik kepada firman. Maka dia akan menyucikan, membenarkan, menguduskan kembali hati dan pikiran. Ibrani 4 ayat 12 mengatakan, firman Allah itu hidup, kuat, tajam, sehingga dapat memisahkan roh dan jiwa. Ibrani 4 ayat 12. Jadi seketika kamu membaca firman Tuhan, dia akan mulai tuh mengikis mana hal-hal dari daging ini. Wah, dagingmu itu sangat jahat loh. Ketika engkau merencanakan yang jahat, ketika engkau panas hati, ketika engkau marah-marah, ketika engkau dendam, coba kamu renungkan, refleksikan betapa kotornya hati dan pikiranmu, betapa mengerikannya dagingmu itu. Jahat sekali. Dan engkau bisa sampai rela untuk membunuh orang lain hanya untuk memuaskan hati dan pikiranmu. Itu jahat. Engkau tidak lagi dalam titik kesadaran bahwa manusia itu adalah ciptaan Tuhan. Jadi yang berhak atas diri manusia itu adalah Tuhan. Dan engkau bisa melakukan itu. Kenapa? Karena engkau marah, dendam, sakit hati, panas hati, pikiran kotor. Maka kau perlu firman Tuhan. Ibrani 4:12. Firman Allah itu kuat, hidup, dan tajam. Dia akan membersihkan kamu pelan-pelan. Dipotongnya kedagingan, dipisahkannya kejahatan, dan kau mulai bertindak hati-hati. Amin. Yohanes 17 ayat 17. Bahwa firman Tuhanlah yang menguduskan kamu. Semakin kamu baca firman Tuhan, semakin kamu kudus. Semakin kamu baca firman Tuhan, semakin kamu kudus. Yohanes 15 ayat 3. Firman Tuhan itu yang membersihkan kamu. Gak ada yang bisa membersihkan hati manusia ini. Bahkan orang yang terkasihmu, orang yang sangat kau cintai, gak bisa membersihkan hatimu. Hanya firman yang bisa. Amin. Dan yang ketiga, ya, firman Allah memberikan hidup yang kekal bagi mereka yang percaya. Yohanes 5 ayat 24. Jadi kalau kamu tidak percaya kepada firman Tuhan, sia-sialah semua budi baikmu. Itu akan tinggal di dunia, dan kamu menerima penghormatan dunia karena engkau menjadi orang yang baik, orang yang berderma katanya, orang yang membantu orang-orang susah, yang sosialmu sangat tinggi. Itu akan tinggal di dunia ini. Sementara rohmu tidak ada tempat yang kekal. Jadi kalau kamu tidak percaya firman Tuhan, kita sudah tahu ujungnya hidupmu itu seperti apa. Di neraka. Makanya Bapak Ibu yang terkasih, dari semua yang kamu kerjakan, lakukan, itu kamu mendapatkan ganjaran di dunia ini. Tetapi kalau kamu mempercayai firman, ganjaranmu itu adalah surga. Makanya orang Kristen Bapak Ibu yang terkasih, bukan karena usaha baikmu lah kamu diselamatkan. Bukan karena kamu banyak
berdonasi ke gereja, memberikan persembahan yang besar-besar jumlahnya ke gereja, makanya kamu bisa selamat. Enggak. Bukan karena kamu menjadi pemimpin yang adil, yang taat, yang agamawi, religius, kamu masuk surga. Enggak. Di kekristenan bukan seperti itu konsepnya. Di kekristenan apa? Engkau percaya kepada firman itu. Firman yang mana? Firman Allah yang tinggal di surga gitu, turun ke dunia dan mengambil rupa sebagai manusia. Supaya apa? Supaya kamu bisa lihat, supaya kamu bisa percaya bahwa ada firman yang bisa kamu bersandar. Coba bayangkan, ya, begitu banyak Allah, ilah di dunia ini, banyak sekali, banyak. Kamu bisa sebutkan itu. Ilah di India berapa banyak? Di Indonesia berapa banyak? Afrika berapa banyak? Kan tertahan Bapak Ibu terkasih. Tapi kalau kita baca semua historis daripada ilah-ilah yang tadi, Allah-Allah tadi yang di dunia yang dikenal banyak orang, hanya satu yang menarik perhatian. Hanya satu yang punya kuasa. Apakah yang lain gak berkuasa? Ada kuasanya. Yang perbedaannya adalah apa? Historisnya. Yesus itu adalah Allah. Kenapa dia disebut Allah? Karena dia pada mulanya itu di surga. Jadi siapa yang tinggal di surga? Harusnya kamu bertanya begitu. Dan dia mempunyai kuasa untuk apa? Membawa orang masuk surga. Kamu saya izinkan masuk surga. Itu tugas Yesus yang disebut dengan Isa Al-Masih. Hanya Yesus sebagai hakim yang menentukan kamu boleh masuk surga atau enggak. Jikalau daripada peneguhan itu dari satu agama atau dari dua agama, bahkan lebih daripada dua ini agama, itu sudah cukup meyakinkan. Apalagi lihat, memang kita perlu yang namanya firman itu. Karena apapun yang kita kerjakan, kalau si penghuni surga itu tidak mengizinkan kita masuk, gak akan masuk. Karena semua yang kita lakukan ini apa? Hanya kegiatan jasmania saja. Engkau melakukan yang baik, engkau mendapatkan penghormatan itu. Tapi kalau kau melakukan yang baik kepada sesama, belum tentu Allah senang. Kenapa? Dia senang kepada imanmu yang percaya kepada dia. Dia senang cuma itu. Apakah Tuhan tidak senang bahwa aku berbuat baik? Kamu percaya Tuhan, maka kamu berubah menjadi baik. Kenapa? Firman itu mulai menguduskan kamu. Firman itu mulai membersihkan dari niat-niatanmu. Ada juga orang hanya berbuat baik hanya untuk dipoto, kecek, masukkan ke media sosial. Oh, aku hebat. Memang dia gak bilang aku gak hebat. Bukankah firman Tuhan mengatakan, kalau engkau memberi dari tangan kanan, jangan tahu tangan kirimu ini. Artinya apa? Gak usah heboh-heboh deh. Tuh. Artinya itu, gak usah heboh-heboh. Kalau memberi ya, so what? Itu aja. Oh Pak, kita memberikan harus ada bukti supaya kita itu menjadi seseorang yang accountable, bertanggung jawab, bisa dipertanggungjawabkan. Karena pemberian ini dan bantuan-bantuan sosial ini bukan hanya saya yang berdonasi, tapi ada orang lain. Iya, bagus Pak, bagus.
itu bagus. Tetapi kamu harus ingat, kamu harus menyenangkan Tuhan. Itu. Apapun yang kamu kerjakan di dunia ini, kerjakanlah sebagai mana seperti melakukan kepada Tuhan dan bukan kepada manusia. Itu dasarnya yang penting. Amin. Jadi yang pertama apa? Kamu harus kembali kepada firman untuk apa? Makanan rohanimu. Yang kedua, kamu harus kembali kepada firman apa? Supaya apa? Supaya kamu semakin disempurnakan. Firman itulah yang membersihkan kejahatan dagingmu. Dan firman itulah yang menguduskan kamu. Semakin kamu baca firman, semakin kamu akan melihat hidupmu menjadi berubah. Dan yang ketiga, firman ini yang menyelamatkan roh dan jiwamu untuk masuk surga. Makanya harus kembali kepada firman. Amin. Nah, Bapak yang terkasih, setelah kita mendengar daripada 3 paparan di atas tadi, makanya kita perlu itu mendengar firman lebih banyak, dan kita perlu mengerti firman yang kita baca. Amin. Jangan hanya masa lalu baca aja. Kita harus mengerti, kita harus mulai paham. Kenapa? Karena firman itu adalah Allah, suara Allah, perkataan Allah, dan dia akan unite dalam roh kita kalau kita bisa mengerti. Amin. Mazmur 119 ayat 33 sampai 40. Kita buka Mazmur 119. Ayat 33 sampai 40 ya. Demikian firman Tuhan. Perlihatkanlah kepadaku ya Tuhan petunjuk ketetapan-ketetapan-Mu. Aku hendak memegangnya sampai saat terakhir. Buatlah aku mengerti, maka aku akan memegang Taurat-Mu. Aku hendak memeliharanya dengan segenap hatiku. Amin. Nah, jadi saudara-saudaraku yang terkasih, ayat 35, ayat 34, tadi mana tadi? 35. Biarlah aku hidup menurut petunjuk perintah-perintah-Mu, sebab aku menyukainya. Condongkanlah hatiku kepada peringatan-peringatan-Mu, dan jangan kepada laba. Lalukanlah mataku daripada melihat hal yang hampa. Hidupkanlah aku dengan jalan-jalan yang Kau tunjukkan. Teguhkanlah pada hamba-Mu ini janji-Mu yang berlaku bagi orang yang takut kepadamu. Lalukanlah celakaku yang menggetarkan aku, karena hukum-hukum-Mu adalah baik. Sesungguhnya aku rindu kepada titah-titah-Mu. Hidupkanlah aku dengan keadilan-Mu. Amin. Ayat 33 mengatakan apa? Perlihatkanlah kepadaku ya Tuhan petunjuk ketetapan-ketetapan-Mu. Aku hendak memegangnya sampai saat terakhir. Jadi kita harus dibukakan Tuhan pengertian akan firman. Supaya apa? Kita memegang firman itu sampai akhir. Kamu akan menyimpan memori dalam pikiranmu akan sesuatu kejadian yang penting yang menyentuh hati. Pasti. Kalau cuma sambil lalu saja, kadangkala kamu gak simpan. Contoh kecil. Makanan favoritmu itu adalah pangsit. Tapi setiap hari kamu makan nasi goreng, nasi ayam, nasi pecel, kamu itu bisa lupa. Kenapa? Karena itu bukan makanan favoritmu. Tapi kalau kamu makan pangsit, misalnya di Jalan Merdeka, makan pangsit, kamu akan bisa ingat, wah, pangsit ini rasanya kok beda, lebih enak. Kok pangsit ini minyak ya, kayaknya ini homemade katanya, buatan sendiri, bukan beli dari pasar, beda nih. Kamu bisa menjelaskannya dengan detail, dan kamu bisa menerangkan dengan jelas, dan kamu bisa memberikan pengaruh kepada orang lain. Di sana pangsitnya enak kali loh.
Itu kalau kamu mengerti. Kalau kamu nggak ngerti, ya biasa aja. Kemarin aku makan nasi ayam biasa, makan nasi goreng pete biasa. Amin. Ayat 34 tadi. Buatlah aku mengerti, maka aku akan memegang Tauratmu. Kita minta kepada Tuhan, Tuhan buat aku mengerti. Saudara-saudara yang terkasih, kalau saya bertanya, sebenarnya saudara, apakah semua hal bisa kita cerna dengan pikiran kita? Atau pertanyaan yang lebih ekstrim, sebenarnya kamu itu berkuasa nggak atas pikiran? Coba kita tes. 30 detik aja, 30 detik aja. Kamu memikirkan satu hal dan kamu memperkatakannya berulang-ulang selama 30 detik. Dan kamu akan bisa melihat pikiranmu. Apakah dia fokus kepada yang kamu pikirkan dan katakan itu atau enggak. Coba perhatikan. Pikirkan satu objek. 30 detik aja. Dan kamu akan sebutkan. Dan kamu akan melihat pikiranmu. Tak bisa. Nggak bisa. Kamu nggak bisa menguasai pikiran. Karena ketika kamu mengatakan, membayangkan makan, dan kamu sebutkan makan. Tapi ada visual lain. Tapi ada gambar lain yang muncul lagi dalam pikiranmu. Menggantikan posisimu tadi, objek tadi. Nah, saudara yang terkasih, inilah tantangan kita. Jangan kita anggap sepele dengan firman. Firman masuk, ya aku udah baca firman 5 pasal tiap hari. Pertanyaannya, kamu mengerti enggak? Itu yang paling penting. Amin. Kalau kamu ngerti, kau pasti bisa menceritakan ulang. Kau pasti bisa memberikan pengaruh kepada orang lain. Tapi kalau nggak ngerti, itu akan sambil lalu saja. Amin. Jadi pikiran kita, Bapak Ibu yang terkasih, itu satu-satunya bagian dalam tubuh kita itu bisa mendengar dan sekaligus mengerti suara Tuhan. Matamu bisa melihat Tuhan. Kupingmu bisa mendengar kesaksian rohani. Mulutmu bisa menceritakan tentang firman Tuhan. Tetapi semua yang indera yang saya sebutkan tadi belum tentu bisa membuat rohmu, jiwamu itu bersandar pada firman itu, mengerti firman itu. Belum tentu. Jadi kamu harus mulai belajar. Maka firman Tuhan katakan apa? Renungkanlah Taurat itu siang dan malam. Kamu sudah merenungkan pagi. Sekali contoh, kamu harus merenungkan juga lagi di waktu yang lain. Supaya apa? Dia melekat kepada pikiran. Supaya apa? Supaya engkau mengerti firman Tuhan. Siang dan malam artinya 2 kali, 2 kejadian, 2 waktu yang berbeda dalam satu hari itu. Amin. Kita ambil contoh, saudara. Kalau kita baca di kitab Bilangan 22, 23 dan 24, ada satu cerita di sana dikatakan, kisah tentang Bileam. Bileam ini apa? Dia adalah seorang nabi. Nabi itu apa? Nabi itu mendengar suara Tuhan. Dan dia sudah terbiasa, pikirannya, matanya, kupingnya, mulutnya itu terbiasa beroperasi mendengar suara Tuhan dan menyampaikan firman Tuhan kepada umat Israel. Nah, satu kali kalau kita baca ya,
seorang raja yang bernama Balak itu datang kepada Bileam. Dia mengatakan, "Hai Bileam, aku perlu engkau untuk mengutuki musuhku," katanya. "Siapa musuhmu? Ayolah." Mereka pergi, dibawa ke gunung. "Itu musuhku yang di dataran bawah itu semuanya," katanya. Bileam sudah tahu bahwa musuh yang dimaksudkan Balak itu nggak bisa dikutuk. Kenapa? Karena pada waktu dia sebelum berangkat pun, dia sudah mendapatkan firman Tuhan, larang, jangan kau pergi. Tapi dia tetap pergi. Dan pada waktu sampai di puncak bukit itu juga, Tuhan sudah bilang, jangan kau kutuk bangsa pilihan Tuhan. Tetap aja diikuti Balak. Apakah Bileam tidak mengerti suara Tuhan? Dia itu nabi. Dia bisa mengerti. Tetapi kok bisa kelakuannya berbeda, melenceng? Kenapa? Karena dia takut. Dia masih mau menyenangkan hati Balak. Jangan-jangan aku dibunuh, pikirnya. Padahal firman Tuhan ada dalam hidupnya. Dia gak merasa teguh atas firman itu. Dan dia merasa firman Tuhan itu kayak gak cukup untuk menyelamatkan jiwanya. Keledai Bileam pun sebenarnya sudah memperingatkan, tetapi tetap saja tidak ampuh. Itulah ngerinya daging kita, saudara-saudara terkasih. Itulah ngerinya pikiran kita ini. Kita bisa menerima firman Tuhan tetapi tidak tinggal dalam kepala kita firman itu. Dia bisa tergantikan dengan hal yang lain dengan sekejap. Sep gitu deh. Sep. Cepat kilat. Kau baca firman Tuhan sekarang, kalau gak mau mengerti itu kan hilang. Jadi saudara-saudaraku yang terkasih, inilah pentingnya kita kembali kepada firman Tuhan dan mengerti firman Tuhan. Amin. Jangan cuma kembali kepada Alkitab, tetapi mari terus kita tingkatkan. Oh Pak, saya sudah kembali kepada Alkitab. Di rumah saya hanya ada Alkitab. Koran itu gak ada lagi Pak. Ya memang betul lah Pak. Siapa sih yang masih punya koran di zaman sekarang? Semua udah pakai HP nengok informasi berita Pak. Ya. Jadi bukan suatu kebanggaan itu. Kebanggaan apa? Kamu kembali kepada firman dan kamu mengerti firman itu. Itulah kebanggaan. Amin. Nah, saudara-saudaraku yang terkasih, firman Tuhan mengatakan hari-hari ini adalah jahat. Jangan sampai penjahat itu mengambil firman dalam hatimu dan engkau takut akan apa yang bisa dilakukan si jahat itu kepadamu. Firman itu ada padamu. Firman itu yang akan menyelamatkanmu. Karena firman itu adalah Allah. Dia tinggal bersama dengan Allah. Dan dia ada di surga saat ini. Dan dia memutuskan kamu masuk surga atau enggak. Percuma kamu mendapatkan seisi dunia ini kalau jiwamu binasa di neraka. Ingatlah saudaraku terkasih, percuma. Gak usahlah cari-cari hal yang percuma, tapi carilah hal yang kekal. Amin. Tapi bukan berarti begini, kamu meninggalkan semua kegiatan aktivitas rohanimu. Seperti sekelompok orang yang tadi yang saya katakan tadi, ada orang yang sudah membeli tanah ke Sidikalang. Mereka tinggal di tempat-tempat seperti hutan begitu, di tanah yang mereka sedang beli itu. Mereka bercocok tanam di sana. Akibatnya apa Bapak Ibu terkasih? Akibatnya banyak efek.
dia kemudian meninggalkan ibadahnya, persekutuannya dengan orang percaya. Firman Tuhan katakan apa? Janganlah engkau menjauhi pertemuan-pertemuan ibadah. Supaya apa? Jangan timbul akar pahit. Supaya apa? Jangan timbul lagi ini masalah hatimu. Ya. Ngeri. Tipuan iblis itu ngeri. Ada lagi ya kan? Juallah semua hartamu. Belilah emas katanya. Itu harta dunia. Kamu beli emas bagaimana? Kamu simpan di rumah, pencuri akan datang. Kamu simpan di bank atau di pegadaian. Apakah itu aman? Ya, saya nggak tahu. Tapi itu bukan inti. Bukan inti itu. Nah, inti itu. Untuk apa kamu punya uang yang banyak? Untuk apa kamu punya emas yang banyak? Kalau di sekitarmu ada orang-orang miskin yang susah, yang bersiap untuk merampokmu, kan itu berbicara akhir zaman. Kesusahan yang meningkat, kriminalitas yang meningkat. Untuk apa kamu kumpulkan harta di bumi ini? Ngengat dan karat akan merusaknya, dan pencuri akan mengambilnya. Tapi kalau kamu mengambil atau mengupayakan hidupmu selaras kepada surga, harta yang mau kau kumpulkan adalah surga, maka itu bersifat kekal. Di surga emas itu diinjak-injak. Jadi jangan kau pikir, aku kumpulkan emas di dunia ini supaya aku bisa bertahan hidup. Untuk apa? Kamu ke surga, kata kita Wahyu. Emas itu macam pasir. Kamu injak-injak di sana. Tidak, apakah itu berharga untuk kamu lakukan sekarang? Enggak. Tapi bahagia enggak Pak kalau punya emas banyak? Bahagia. Di dunia ini kau bahagia. Maka saya katakan tadi, manusia hidup bukan dari roti jasmania saja. Bukan hal-hal yang jasmania saja yang membuat kamu bahagia. Roh kamu juga perlu. Amin. Udah baca firman Tuhan enggak? Nah, itu pertanyaannya. Sudah dengar firman Tuhan enggak? Itu yang kekal. Amin. Saya nggak mau menghakimi hamba-hamba Tuhan Kristen lainnya yang mengatakan begini. Itu bagus. Dia memberikan jalan, tapi jalan sementara. Yang saya katakan ini, kembali kepada firman, adalah jalan yang kekal. Hanya ketika suatu saat kamu dipanggil, meninggal kamu dari dunia ini, kamu sudah siap ke surga. Amin. Saudara yang terkasih, nilai kekal kita adalah kita mempersiapkan hidup kita di dunia ini sembari kita hidup melakukan aktivitas, dan kita itu bersiap untuk kembali ke surga. Itu ajanya. Ya. Jadi saudara yang terkasih, kembalilah kepada firman Tuhan dan mengertilah. Itu pesan kita hari ini. Shalom. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Haleluya.